Hai guys, balik lagi di channel aku. Nah, kali ini aku mau ngajakin kalian jalan-jalan ke salah satu tempat wisata yang ada di Jakarta. Yap, bener banget, kita mau jalan-jalan ke Taman Mini Indonesia Indah. Nah, ini untuk tiketnya itu sendiri udah nggak bisa on the spot ya, harus beli online. Jadi ini kami udah beli dulu tiketnya dan juga untuk parkir mobilnya. Untuk harga tiketnya sendiri per orang itu dikenakan Rp25.000 ya, dan untuk mobil juga dikenakan Rp25.000. Nah, ini mbaknya mau scan untuk tiket online yang udah kami beli semalam. Ini kami beli tiketnya 3 orang ya, dan satu mobil, jadi totalnya Rp100.000. Oke, di dalamnya nanti aku tuh sebenarnya kurang rekomen ya, dari judul kalian udah pasti tahu. Nah, kenapa kurang rekomen untuk jalan-jalan ke sini saat ini atau sekarang? Kalian wajib banget nonton videonya. Oke, sebelum aku lanjut, aku mau ingetin untuk jangan lupa support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe supaya channelnya semakin berkembang dan semakin semangat untuk bikin konten-konten yang pastinya bermanfaat buat kalian. Dan buat kalian yang baru banget berkunjung ke channel ini dan udah ngeklik videonya, terima kasih banyak untuk supportnya. Terima kasih ya sekali lagi. Oke, kita lanjut. Nah, di sini tuh pas pertama kali kami masuk nih, kayaknya udah pada banyak banget ya orang pada gelar tikar gitu kan, kayak piknik gitu di situ. Dan awalnya kami tuh kayak mikir gitu, kok di sini rame banget, kok pada numpuk gitu kan. Nah, ternyata itu untuk masuk ke dalam kawasan itu udah nggak bisa pakai mobil sendiri. Maksudnya tuh kayak kayak kita mau muter di dalam mobil pakai mobil sendiri gitu kan, udah nggak bisa sama sekali. Nah, ini kita harus parkir di gedung yang itu tuh kan, katanya kan Taman Mini Indonesia ini baru aja direnovasi ya, dan sepertinya baru dibuka beberapa bulan ini ya untuk umum. Nah, nggak ngerti juga sih yang direnovasi, kayak parkiran itu tadi. Nah, ini kita tuh karena nggak yakin dan nggak pengen gitu parkir mobil di situ, karena kita kan mau muter-muter gitu di dalam, belum tahu juga informasinya. Nah, ternyata mobil itu masuk kawasan itu udah nggak bisa. Nah, itu yang ada satpam itu jalan masuk ke dalam, karena itu udah ditutup, nggak bisa mobil masuk ke dalam kecuali mobil listrik atau non emisi gitu kan. Sebenarnya tujuannya bagus sih, tapi nanti kalian akan lihat sendiri kalau itu tuh sangat menyusahkan sekali buat, ya menurut pendapatku sih, apalagi bawa anak bayi gitu kan, agak ribet sih pokoknya. Nanti kalian bisa tonton ya, makanya jangan di skip videonya. Oke guys, akhirnya kami parkir di gedung yang aku sebutin tadi ya, yang kami udah sempat puterin tadi, dan itu di lantai 3 karena lantai bawahnya katanya udah penuh, dan di luar juga tadi kami udah cari semuanya penuh parkirannya. Nah, keribetan yang pertama itu dimulai dari sekarang ini gitu, dari tempat ini gitu. Yang tadinya kami berencana itu mau kayak piknik ala-ala gitu kan, udah bawa makanan segala macem gitu kan, nggak jadi. Akhirnya kami makan di mobil karena kebayang dong nanti bakal bawa sebanyak apa peralatannya gitu kan, makan-makannya segala macam, karena mobil tuh udah nggak bisa masuk ke dalam kawasan gitu. Dan kita tuh nggak mungkin kan, maksudnya bawa-bawa segala macam barang, dan jalannya juga lumayan jauh kan, jarak antara satu tempat ke tempat lain gitu, dan kita juga nggak tahu bakalan nemu di mana gitu kan untuk tempat pikniknya. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk makan di mobil aja, makan dulu, abis itu baru kita jalan. Nah, akhirnya kita nyampe di lantai bawah dari lantai 3, kebayang dong capeknya gimana. Untung bawa stroller, kebayang kalau nggak pakai stroller ya. Nah, akhirnya kita udah nyampe di bawah. Ini kita nanya dulu ke mbak-mbak yang pakai baju pramuka, dan ternyata kita tuh kalau mau keliling atau ke kayak misalnya mau ke air tawar atau mau ke taman burung apa segala macam gitu, kita harus pakai mobil
kawasan atau kayak apa tuh ya, kayak warawiri gitu deh pokoknya. Nanti kalian akan lihat sendiri itu busnya kayak gimana gitu. Kita harus nunggu atau ngantri. Nah, keributan yang kedua dimulai di sini juga nih. Kemana-mana kita harus naik bus atau bus kawasan. Aku nyebutnya bus kawasan ya. Dan itu tuh ngantrinya lumayan panjang. Kalian nanti bisa lihat sendiri, lihat nih. Nah, ini kami udah dapat bus karena katanya prioritas ya, katanya karena bawa anak, orang tua, dan juga pakai kursi roda orang tua gitu. Tapi aku nggak ngeliat sih sebenarnya, ini nggak cocok juga sih buat orang tua yang pakai kursi roda, karena pas kami mau masuk itu ada keluarga yang orang tuanya pakai kursi roda, disuruh duduk dong, diangkat, sementara orang tuanya itu nggak bisa berdiri sama sekali. Terus gimana? Kebayang nggak gimana caranya? Nggak tahu deh pokoknya. Nah, ini aja kami tuh agak ribet ya. Lihat deh, papanya itu strollnya kan harus dilipat karena nggak bisa dalam posisi terbuka karena nggak muat. Strollernya dilipat dan cukup memakan tempat ya. Oke, nggak apa-apa, kita masih lanjut. Ini kita karena masih belum tahu kayak gimana di dalamnya pakai busnya, ya udah kita lanjut aja. Ini kita lagi muter-muter, jadi kayak nggak, kurang nikmatin sih menurutku, karena misalnya mau ke salah satu tempat ini, ya udah kita turun sebentar gitu kan, ke Anjungan apa gitu kan, turun sebentar. Nah, kalau misalnya kita udah selesai mau ke tempat wisata yang lain gitu kan, kayak mau ke wisata air tawar atau burung gitu kan, kita wajib banget ngantri lagi, nunggu lagi bus yang seperti ini. Dan yang bikin ribet lagi adalah busnya itu nggak berhenti di semua tempat, jadi kayak ada nomor-nomornya gitu. Jadi bus nomor sekian muternya di sini, di area ini aja, bus sekian muternya di area sini aja gitu. Jadi kayak agak ribet banget sih, sumpah. Nah, ini lihat sendiri kan, jadi orang tuh kebanyakan jalan kaki. Bagus sih jalan kaki kalau misalnya jaraknya itu nggak terlalu jauh gitu, tapi kalau misalnya lumayan jauh, kebayang dong, aduh beneran deh. Nah, ini tuh dia ada yang buat nyewa-nyewa motor listrik gitu ya, dan tapi kami nggak tahu itu di mana dan di mana buat nyewanya dan berapa, nggak tahu, karena kami juga nggak tahu ternyata ada motor listrik kayak gitu. Nggak bisa juga kan karena bawa stroller. Nah, ini kita tuh udah berhenti ini tuh, nah itu bus kawasannya itu kita udah berhenti diturunin di Taman Burung ya kalau nggak salah. Kita nggak bisa diantar ke istana bukan, pertamanya kita mau ke wisata air tawar. Tapi kata si bapak supirnya, berhenti di sini ya Pak, ini pemberhentian terakhir, nanti bapak nyambung lagi ke dari halte yang itu tuh yang aku tunjuk itu tuh, yang udah lumayan rame. Kebayang nggak sih nanti rute jalurnya? Coba kalian lihat, kalian ngerti nggak ini kayak gimana coba? Sangat membingungkan, serius sih. Dan ini tuh kayak buang-buang waktu banget sih, beneran nggak worth it sih menurutku ya. Jadi kayak kayak sia-sia aja gitu jalan-jalan ke taman mini, nggak ada yang bisa dinikmatin karena habis waktu di ngantri dan muter-muternya gitu, bingung juga gitu kan. Dan yang kurangnya lagi adalah si bapak supirnya itu sendiri nggak nyebutin gitu, maksudnya nggak ada informasi, jadi kayak kita cuman diantar aja gitu kan. Ibu mau kemana? Ke sini. Kalau misalnya nggak sesuai dengan rutenya, Bu, nanti naik bus yang di sana aja karena ini tuh busnya tuh ke sini gitu. Udah segitu aja gitu. Pokoknya ribet banget deh pokoknya. Dan pas kami udah mau pulang itu ya, akhirnya kami nanya ke supirnya gitu kan, Pak, ini kira-kira akan diberlakukan seperti ini nggak selamanya gitu ke depannya gitu kan. Mobil tuh nggak boleh masuk ke dalam kecuali mobil listrik ya guys. Kalau mobil listrik tuh bisa masuk ke dalam gitu kan. Terus kata bapaknya, ya sepertinya akan seperti ini gitu. Dan nanti bus kawasannya akan diperbanyak lagi katanya. Oke, baiklah. Jadi buat kalian, nah ini nih yang mau ke Taman Mini, kira-kira worth it nggak jalan-jalan ke Taman Mini sekarang? Lihat deh, capek kan guys, ini dua bocah udah bete duluan sih, belum ada yang dikunjungin asli, karena kita muter-muter aja gitu kan.
mau naik bus kawasannya, misalnya kita mau ke tempat A, bukan yang itu gitu, padahal udah ngantri sangat panjang dan lama gitu kan. Ternyata kita busnya bukan yang itu, mau ke tempat tujuan kita disuruh naik bus yang sebelah sana. Aduh, ribet banget pokoknya deh. Coba kita dengar dulu komentar si bapak satu ini ya, kira-kira pendapatnya gimana. Gimana Pak pendapatnya, coba Pak? Yang bangun mikirin orang pakai stroller. Sama itu apa namanya nih? Apa namanya? Bawa kursi roda. Iya, Ya kan? difabel. Kurang ramah ya Pak ya. Malah sepeda Pak. Ini anak-anaknya udah pada bete, belum ada yang dikunjungi. Habis waktu di jalan aja. Aduh, sama ngantri dulu bus. Karena anak-anaknya itu ya. Oke guys, karena udah capek muter-muter dan belum ada juga tempat yang dikunjungi, akhirnya kami ngemil dulu karena ada tempat makan. Kebetulan ada beberapa tenan di sini, kita mau minum, makan segala macamnya. Nah, di sini tuh untuk tenannya itu ada di depan istana anak-anak ya. Kita ini soalnya rencananya mau ke istana anak-anak. Nah, bisa dilihat ada beberapa tenan di sini ya. Lumayan lah. Ini akhirnya habis ngemil, kita mau masuk ke istana anak-anak. Iya, mendung. Supaya ada yang dikunjungin ya, soalnya anak-anaknya udah pada bete belum ada yang dikunjungin. Cuman cuacanya udah mulai mendung guys, sepertinya akan hujan dan emang udah udah gelap sih di situ. Kita mau masuk dulu ke dalam, kita lihat seperti apa di dalam. Realnya katanya Pak. Kita mau ke istana. Bang, lagi di mana nih, Bang? Gimana sih? Untung ya, kayak hujan deh. Ini bisa? Dan ternyata benar guys, hujan pun turun. Ini kami udah lari-lari kayak apaan tuh itu. Mau ke parkiran tadi dan merencanakan untuk pulang aja, gak mau muter-muter lagi, udah cukup. Ini kita udah turun di tempat pemberhentian bus yang tadi, dan ini lumayan agak jalan ke depan ya, lumayan, pokoknya banyak jalan lah kalau ke Taman Mini sekarang itu. Buat kalian yang suka jalan kaki maksudnya ya, kalian bisa banget main ke Taman Mini Indonesia Indah. Tapi kalau buat yang bawa anak-anak atau orang tua gitu kan, yang emang cuman bisa jalan kaki di dalam gitu, kurang worth it sih. Tapi kalau kalian mau bawa atau mau coba bawa ke sini, silahkan aja. Nah, ini tuh lagi ada pameran gitu kayaknya di Anjungan yang Bali kalau nggak salah. Pokoknya nih kami udah mau pulang nih, pintu terakhir nih, dan sampai sepatuku rusak guys. Bener-bener deh. Apa tuh namanya tuh, tapaknya ya. Saking lelahnya jalan, kayak saking banyaknya berjalan di kawasan Taman Mini Indonesia. Tapi nggak apa-apa, gak ngerti juga sih ini, asli nggak nikmatin banget sih ini. Nggak tahu apa yang bisa diceritain di sini. Pokoknya udah muter-muter aja, ngeliatin nikmatin pemandangan yang tadi kayak anjungan-anjungan itu.
ya sekelibet aja karena mobil kawasannya juga lumayan kenceng kan bawahnya, jadi kayak nggak nikmatin lah mau ke wisata air tawar, nggak jadi karena untuk kesananya itu muter-muter gitu loh, naik bus kawasannya disuruh naik dari sana lah, aduh pokoknya bingung deh, jadinya kita memutuskan untuk pulang saja. Jadi sia-sialah perjalanan kali ini. Menurut kalian gimana, masih worth it nggak jalan-jalan ke Taman Mini Indonesia Indah? Kalau menurut kalian worth it, coba komen di bawah ya. Kalau buat kami sih ini nggak worth it sama sekali untuk saat ini ya, apalagi kalau emang bakalan diterapin seperti ini. Oke, sekian dulu videonya, terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.